Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan, insyaallah kita masih membahas tentang seputar adab-adab dalam mencari rezeki. Namun kita sedang membahas di dalam bab bentuk-bentuk rezeki, dan sudah beberapa perkara yang kita bahas bahawa itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang tidak mengira bahawa hanya harta yang menjadi rezeki dari Allah. Kita sudah bahas di antaranya selain harta, surga adalah rezeki Allah, kemudian air juga rezeki Allah. Lalu kemudian memahami ilmu agama, mudah memahami ilmu agama, itu juga pemberian rezeki dari Allah. Lalu mudah memahami Al-Quran, itu juga pemberian Allah yang berbentuk rezeki. Dan di minggu yang lalu kita bahas orang yang mudah mengucapkan kalimah thayyibah, yaitu kalimah zikir la ilaha illallah, itu juga menjadi anugerah Allah, terutama di saat dia meninggal dengan kalimah itu. Lalu kemudian memeluk Islam adalah rezeki yang paling mulia. Di saat orang kafir dijamin masuk neraka, Allah beri rezeki kepada kita untuk menjadi seorang muslim, itu rezeki yang paling mulia. Kemudian menjadi syahid juga anugerah yang tiada tara, karena tidak semua orang Allah pilih bisa menjadi syahid. Jadi ini perkara-perkara yang sudah kita bahas. Masih ada rezeki-rezeki yang mungkin selama ini kita tak berfikir, seakan-akan itu bukan rezeki, padahal cukup banyak pemberian rezeki dari Allah dalam berbagai bentuk. Ada kalanya kita terjebak memikirkan musibah yang sebesar kapal, kita lupa tentang nikmat yang sebesar samudra. Jadi kita disibukkan memikirkan sedikit musibah, padahal seluas samudra Allah berikan rezeki, kita melupakannya. Maka dengan mengetahui bentuk-bentuk rezeki ini, mudah-mudahan semakin memperdalam rasa syukur dan cinta kita kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, bentuk rezeki pemberian Allah adalah kesabaran. Sabar ini adalah pemberian yang paling besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kalau diberikan kepada seseorang, maka dia bisa menyelesaikan masalah hidupnya dalam semua perkara dengan kesabaran. Walaupun diterjang oleh angin badai, diterpang oleh ombak, diombang-ambing oleh kehidupan, dia miskin, dia sakit, dia mungkin diberi kehidupan yang tidak normal selayaknya orang-orang yang normal, namun karena Allah berikan rezeki sabar, dia mampu melaluinya. Dan bahkan sabarlah yang membuat orang begitu mudah mengetuk pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah berkata, "May yasbir yusabbirhu Allah." Barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan memberikan kesabaran untuknya. Jadi ini perkataan Nabi yang pertama, barang siapa yang berusaha untuk sabar dalam hidupnya di dunia, maka Allah anugerahkan kesabaran yang lebih banyak untuknya. Jadi dari perkataan ini kita tahu bahwa sabar itu pertama harus diusahakan, dipaksakan, dan sabar itu bisa datang salah satunya adalah dengan ilmu. Orang kalau sudah mengetahui ilmunya, maka dia akan berusaha untuk mencapai sabar, dan sabar itu bisa diraih ketika seseorang menyatakan kesabarannya pada kali pertama dalam bentuk musibah apapun yang datang kepadanya. Ini kalau sabar dalam bentuk musibah. Seorang perempuan sedang menangisi anaknya yang baru meninggal di depan kuburannya. Jadi seorang perempuan ini duduk di samping kubur anaknya sambil menangis terus-terusan. Lalu kemudian lewatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis. Lalu kemudian kata Rasulullah, "Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah," kata Rasulullah kepada perempuan ini. Perempuan ini kemudian melihat ke arah Rasulullah, dan rupanya dia tidak mengenali bahwa itu Rasulullah. Ya wajar, karena di saat itu para perempuan pun jarang keluar dari rumahnya, dan bergaul dengan Rasulullah itu adalah hal yang sangat jarang terjadi oleh para perempuan. Jadi wajar tak semua orang mengenal wajah Rasulullah. Lalu kemudian perempuan itu berkata, "Ini engkau bilang begitu karena yang ditimpa musibah bukan engkau." Jadi dia berkata begitu kepada Rasulullah. Jadi kalau bahasa kita, "Ira ke mangan ke berhabar sebab kengkah kena." Begitu kata perempuan itu dengan ketus kepada Rasulullah. Rasulullah tak menanggapinya. Rasulullah pergi. Lalu kemudian ternyata di belakang Rasulullah ada sahabat yang sempat melihat dan mendengar percakapan antara Rasulullah dengan perempuan tersebut. Lalu sahabat itu mengatakan kepada si ibu itu, "Tahukah engkau dengan siapa tadi engkau bicara?" Kata si ibu itu, "Aku tidak tahu." Dan tentu dia mengatakan, "Dan aku pun tidak peduli." Dia menasihatiku untuk bersabar. Coba kalau anaknya yang meninggal, dia mungkin sepertiku juga. Kira-kira begitulah percakapannya. Jadi sahabat itu mengatakan, "Tadi itu Rasulullah, itulah Muhammad Rasulullah." Terkejut ibu ini, baru dia sadari dia berhadapan dengan seorang Nabi. Langsung dia bergegas menuju ke rumah Rasulullah. Lalu dia ketuk pintu Rasulullah dan dia memohon maaf. Dia mengatakan, "Aku tak mengenalimu ya Rasulullah, mohon maaf, aku telah mengatakan hal yang buruk tentangmu." Dia terus minta maaf. Rasulullah tak menanggapi, artinya Rasulullah tak terlalu peduli karena beliau pun tak marah. Tapi beliau mengatakan, "Innamas sabru fis sudmatil ula." Wahai ibu, ketahuilah, sabar itu ada pada pukulan pertama. Jadi ini nasihat Nabi. Jadi Nabi langsung masuk ke nasihatnya. Nabi tidak masuk ke masalah memaafkan, karena Nabi pun tadi tak merasa sakit dengan perkataan ibu itu. Kalau kita mungkin kan Pak, kita disibukkan dengan nafsu ingin naik sedikit lagi kan. Oh nak katuli ke benar kita keluarkan kartu nak katuli kartu caleg
gagal. Contoh. Jangan serius sekali, Pak. Jadi kita mungkin akan menyombongkan diri. Rasulullah tak ingin mengatakan bahawa itulah hati-hati kalau berhadapan dengan seorang Nabi. Tapi tidak. Beliau tawadhu', rendah hati luar biasa. Sehingga beliau tak tanggapi tentang ibu ini bersujud memohon maaf, dan tanggapinya. Nasihat beliau cuma, wahai ibu, kesabaran itu baru disebut sabar ketika kita sabar pada pukulan pertama. Apa maksudnya? Baru disebut sabar kalau ketika kita ditimpa musibah, di kali pertama kita dengar musibah itu, kita langsung mengupayakan untuk sabar. Itu baru disebut sabar. Jadi ketika kita mendengar telepon dari pihak sekolah, anak bapak jatuh dari lantai 2, sekarang di rumah sakit dan kebetulan tak bisa ditolong lagi, langsung kita paksakan diri, di balik remuknya hati kita paksakan diri untuk sabar. Makanya ketika orang yang mendapatkan model begini, Allah sangat hargai, Allah sangat muliakan orang ini. Makanya sabar itu tak mudah didapatkan. Dia harus dipaksakan dulu, dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang tahu ilmunya. Jadi dia tuntut ilmu, tahu kalau sabar begini modelnya, dia tahu itu. Jadi sabar itu bukan pada hari ke-7, bukan pada hari ke-3. Dia ada orang yang setelah habis air matanya, setelah selesai mulutnya lelah mencaci maki, lelah meratap, di hari ke-3 baru dia mengatakan kepada orang yang menziarahinya, yang bertakziah kepadanya, dia bilang, nyoka dong sabar, nyoka kalau terima, sudah saya terima. Itu di hari ke-3. Dari hari 1, 2 itu terus-terusan mencaci maki, kenapa anakku, kenapa bukan anak tetanggaku yang sabu itu saja, kenapa anakku yang engkau ambil. Terus pingsan, bangun lagi, nangis lagi, caci maki lagi. Ini tak disebut sabar. Sabar itu pada pukulan yang pertama. Apa ibu yang Allah muliakan, apa penghargaan Allah? Allah akan memberinya sifat sabar yang lebih. Jadi orang yang berusaha untuk sabar, maka Allah segera menancapkan di hatinya rezeki yang terindah untuknya adalah diberikan sifat sabar yang lebih hebat. Ketika malaikat maut, ini hadis yang lain sahih, malaikat maut mencabut nyawa seorang anak dari seorang anak Adam. Jadi anak kita dicabut nyawa oleh malaikat maut. Lalu kemudian malaikat maut menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bertanya, aqabatta ruha abdi, engkau baru saja mencabut nyawa hambaku? Malaikat maut menjawab, benar ya Allah. Tentu Allah sudah tahu, cuma hadis ini mengungkapkan tentang hikmah yang Allah ingin ceritakan. Jadi Allah tidak perlu nanya ke malaikat, karena yang suruh malaikat cabut nyawa pun Allah. Lalu kemudian Allah tanya lagi, aqabatta samrata fuadi, yang engkau cabut itu kan buah hatinya seorang hambaku. Yang nyawa yang engkau cabut barusan adalah buah hati kesayangan dari hambaku. Benar ya Allah, kata malaikat. Maksud buah hati anaknya, engkau kan baru cabut nyawa dari seorang anak dari hambaku. Benar ya Allah. Lalu Allah bertanya, tentu Allah sudah tahu. Apa kata Allah? Famadza yaqul, apa yang orang tuanya katakan ketika nyawa anaknya engkau cabut? Lalu malaikat menjawab, yahmaduka wastarja', dia memujimu ya Allah. Lalu kemudian dia baru mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi duluan puji Allah, baru ucap inna lillah. Jadi begitu Allah selesai mendengarkan dari malaikat, maka Allah berkata, kalau itu yang dia katakan, maka wahai malaikatku, pergilah ke surga,
lalu siapkan rumah untuk orang tuanya, iaitu orang tua dari anak yang kau telah cabut nyawanya, dan tulis spanduk besar-besar di rumahnya untuk menyambutnya nanti di hari kiamat, iaitu Baitul Hamdi, rumah puji-pujian. Jadi nanti semua orang tua yang bersabar di atas musibah ketika anaknya diambil oleh Allah, maka Allah siapkan rumah di surga, lalu dia berkumpul kembali dengan anaknya. Ini hadis ini Bapak Ibu mengajarkan kita sabar itu perlu dipaksakan, dan insya Allah begitu dipaksa Allah tanamkan sifat sabar, maka dia akan melekat di hati, maka kita akan menghadapi semua urusan dengan pemberian Allah. Dan inilah rezeki yang paling indah. Kita ini kalau tidak ada sabarnya, seorang suami itu sebentar-sebentar menceraikan istri. Kalau tidak ada sabarnya, kalau tak ada sabarnya, maka istri pun sebentar-sebentar minta cerai sama suami. Yang membuat hari ini agak terjaga apa Bapak Ibu, yaitu ilmu. Makanya ibu-ibu kalau sudah banyak ikut pengajian, pulang ke rumah sudah dikasih tahu bahwa perempuan itu masuk surga dengan 4 perkara. Apabila dia salat 5 waktu saja, lalu dia puasa Ramadan saja, lalu dia jaga kehormatannya, tidak pernah membuka auratnya, lalu dia taat pada suaminya. Ternyata salah satu penyebab dia masuk surga adalah taat pada suaminya. Lalu dia semenjak dia dengar itu, dia mulai bersabar di rumahnya. Suaminya kadang-kadang agak temperamental, dia lemparnya sendok garpu menancap di perut istri, dia sabar. Paling jak rumah sakit cabutnya tangan garpunya, dia sabar. Maka banyak istri yang sabar kalau dia ikut menuntut ilmu. Makanya bapak-bapak yang punya istri yang tidak pernah ikut pengajian, suruh ikut pengajian Pak. Kalau tidak, keadaannya selalu panas. Dan itu saya dapatkan perbandingannya. Saya dapatkan perbandingan orang-orang yang telah diisi dengan ilmu itu, walaupun apapun terjadi, tingan naga pegah ronyan baik kalawan lako. Jangan lari dari rumah, jangan melarikan diri dengan supir L300. Kalau mau lari dengan supir Hiace, itu sama juga, sama-sama kurang ajar juga Bapak. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitu juga bapak-bapak, kalau sudah sering ikut pengajian, sudah tahu ini halal, sudah tahu haram, dikabarkan dalam satu kesempatan, wahai para suami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, istausu bin nisa'i khairan, perbanyaklah untuk memberi wasiat kepada perempuan khairan, dengan cara baik-baik. Begitu kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalau engkau nasihati perempuan, nasihatilah baik-baik. Jangan dipukul, jangan dicaci. Kenapa begitu? Kata Rasulullah, karena perempuan itu li'annaha khuliqat min dhila', perempuan itu dicipta dari tulang rusuk. Wa fi a'laha a'waj, tulang rusuk itu di bahagian atasnya bengkok, kalau dia dikeraskan patah. Makanya perempuan Pak, isteri-isteri kita ni, kalau kita keraskan Pak, kalau misal kita usir dari rumah, bahasa kita kan biasanya pergi pulang ke rumah mamakmu, bahasa Inggrisnya kayak bak mak gitu. Itu contoh Pak, ini bukan pengalaman pribadi ni, ini contoh. Si perempuan begitu terdengar suaminya sudah mulai mencacinya dengan cara begitu, itu tidak tunggu lama Pak, itu kopor langsung dikeluarkan dari lemari, baju semua dimasukkan, anak-anak dimasukkan ke koper semuanya, berangkat kan hebat dan ayah kahnya menyokong ke terima, saya kena terima merojik katanya. Begitu kata isteri, kalau bukan saya terima lamarannya, tu bapakmu tu tidak ada yang mau itu dia, itu tukang gali parit itu dulu tu katanya. Begitu katanya Pak. Jadi perempuan kalau dikeraskan keras, makanya kata Rasulullah, tulang rusuk itu kalau dipatahkan, kalau keras patah. Tapi kalau tak pernah disentuh dengan nasihat, dia semakin bengkok, semakin bengkok. Makanya bapak ibu yang punya istri-istri tak pernah sentuh dengan pengajian, tak pernah tentu dengan nasihat, apa kerjanya? Joget di depan TikTok, pergi pasar dengan celana pendek,
punggung mau bulit-bulit dia ikut. Begitu keadaannya. Kenapa? Tak pernah dapat nasihat dari suaminya. Begitu, makanya kata Rasulullah, menaklukkan perempuan sabar. Sabar, jangan begitu sedikit. Bapak, isteri kita itu lelah bang, lebih lelah daripada kita, lebih lelah. Nanti lihat Ramadan, yang paling lelah siapa? Isteri. Paling lelah isteri. Kita jam 4 itu belum bangun pak, isteri sudah bangun. Yang membuat ribut dapur jam 4 siapa? Isteri. Kita nanti akan nasihati kepada isteri, kita bilang, nanti siapkan sahur, kalau sudah waktunya sahur bangunkan saya. Kalau kamu bangun jam 4 jangan bangunkan dulu. Isteri sudah bangun tuh. Kenapa dia bangun lebih cepat? Karena dia teringat tanggung jawabnya, takut suaminya tak makan sahur, takut puasa kosong, takut anak-anaknya puasa kosong. Yang paling mau pikiran tu dia, kita enggak. Makanya suami mengatakan, nanti kalau jam 4 bangun kamu tahajud baca-baca Quran dulu, tapi bangunkan kami waktu sahur. Makanya ibu-ibu kadang-kadang bangun tu jam 4 salat tahajud, habis salat dia berdoa, ya Allah berilah taubat kepada suamiku ini ya Allah, berilah hidayah agar dia mau salat tahajud. Kalaupun tak engkau beri taubat, binasakanlah dia ya Allah. Begitu kata isteri. Hai mak, ada semayang tahajud, gaduh yurina, salatlah engkau tahajud, salatlah engkau tahajud. Isteri lelah. Nanti yang paling lelah waktu mau berbuka puasa siapa? Isteri. Kita duduk di mana? Habis asar kita duduk dengan koran pak. Koran punya 2 minggu yang lalu, karena kita tak langganan. Jadi kita duduk nonton, menunggu bukaan. Isteri berkuah-kuah di dapur. Makanya kuah yang tersedia itu keringat isteri. Maka oleh kerana itu jangan sampai kita membuat isteri kita bersedih hati dengan satu cacian kita. Apalagi sampai kita caci mamaknya, kita caci bapaknya, kita suruh dia kejar mamaknya, padahal mamaknya tiap minggu datang ke kita. Jangan lakukan itu Bapak Ibu. Itulah sabar. Makanya keluarga paling bahagia sabar. Dari mana datangnya sabar itu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujung hadis tadi Nabi menyebutkan, jadi kan tadi Nabi mengawali, barang siapa yang berusaha sabar, Allah akan memberikan sabar untuknya. Lalu Nabi mengatakan, wa ma ruziqal 'abdu rizqan awsa' lahu minas sabar. Tidak ada rezeki Allah, bahasanya rezeki Allah. Jadi Nabi mengatakan tidak ada rezeki Allah yang lebih awsa', lebih luas, kecuali hamba yang diberikan sabar. Jadi maksudnya seluruh rezeki ini yang paling hebat diberikan pada hamba ketika dia diberikan sabar. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu kalau merasa diri, alhamdulillah Ustaz, saya alhamdulillah sabar long kali ceri kali ke ku sabar Ustaz, diusir lenong kali ke. Jadi si bapak ni sudah diceraikan 3 kali, sudah diusir 3 kali, dia masih sabar ya, tinggal tunggu kali keempat. Jadi hal yang begini itu syukuri ketika kita merasa bahawa kita Allah berikan sabar, seperti sabarnya para nabi ya. Nabi itu kan luar biasa diberikan kesabaran. Kalau bukan diberikan kesabaran oleh Allah, mana tahan Nabi Muhammad ketika sedang sujud, lalu dikumpulkan tai unta dalam satu gerobak, lalu dihujam ke atas kepalanya sampai tubuhnya sedang sujud. Menangis Zainab, menangis Fatimah melihat Muhammad Rasulullah ayahnya sedang sujud penuh dengan tai unta. Kalau kita seandainya Nabi Muhammad orang Aceh, habis kira-kira paham Pak kalau seandainya Nabi Muhammad orang Aceh Pak, begitu diletakkan tai unta di atas kepala, apa ni nak cerita dong Pak ada cerita itu parang itu langsung main Pak ya. Jadi ustaz-ustaz ni walaupun bilang sabar, Cina pedu unta belum Pak, keputih Pak kan begitulah ceritanya. Makanya Nabi itu Masya Allah, itu yang beri siapa? Allah yang beri Pak. Makanya kita tak mampu sabar kecuali Allah beri. Bersyukurlah kalau ya Allah, sebenarnya long hai long sabar Ustaz, cuma alhamdulillah sampai orangnya mandang long sabar. Allah yang beri, Allah yang beri. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, itu dulu karena sudah ada ketukan mic ya, saya berhenti sebentar. Baik, silakan Bapak. Jadi Bapak dan semua sekalian, ada waktu 10 menit lagi, mungkin kalau kita telah menyebut bulan suci Ramadan, mungkin boleh Muhammad
Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan kepada semua. Alhamdulillah di Nangro Darussalam berlakunya syariat Islam. Seperti Ustaz sampaikan, banyak kita lihat sekarang anak-anak muda atau bapak-bapak yang berolahraga celananya di atas umur. Kemudian ibu-ibu pakai jilbab tapi pakai Ustaz kamu pulang. Kemudian ada juga yang dari kampung-kampung membuat konsep-konsep musik. Malah malam-malam misalkan mereka juga membuat konsep musik. Mungkin bagaimana tanggapan kita? Masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, dia. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kamu yang memuliakan, dalam sebuah keluarga sering sekali bentrok, berantem antara suami dan istri, dan suami selalu sabar. Tapi karena Pak Sondo ketika sabar karena mungkin istri mulutnya bagaimana, lalu hai itu kejak lah pada Pak Kosong, buku kejak di hutan bau, atau kejak lambat. Di sini menjadi kucing, tetapi tidak ada yang dengar. Ustaz, bagaimana kata-kata itu, tetapi tidak ada yang dengar karena hai itu kejak Pak Kosong, gede ulun atau gede laut atau gede lambat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada satu orang lagi mungkin ada yang ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya singkat saja, Ustaz. Bagaimana melatih kesabaran? Ustaz bilang tadi kesabaran itu Allah yang beri. Kesabaran itu harus kita latih. Kesabaran itu dengan ilmu, Ustaz. Jadi bagaimanakah agar kita Ya, baik, kita pertanyaan Ustaz. Baik, terima kasih banyak atas semua pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama tadi tentang maksiat. Ada orang yang sering bermaksiat kepada Allah, bahkan sampai terbiasa membuka auratnya, memakai celana pendek bagi laki-laki, yang perempuan memakai celana ketat. Nah, ini tentu di akhir zaman ini akan volumenya akan bertambah, karena fitnah di akhir zaman itu berat. Kata Rasulullah, barang siapa yang hidup setelahku fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku, engkau akan menemukan perdebatan, kerusakan yang banyak. Nah, salah satunya adalah fitnah. Jadi kita sekarang tidak bisa lagi menegur orang yang sedang bermaksiat, karena teguran itu dianggap melangkahi hak asasi manusia. Jadi buruk sekali sudah keadaan kita. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Nah, ini akibat kita terjebak dengan konsep yang didatangkan dari barat, padahal mereka tak kenal apa itu Islam dengan baik. Nah, sampai urusan-urusan dalam memuliakan syariat itu wajib. Kalaupun urusan bermusik, apalagi membuat konser, tentu haram. Jangankan di malam nisfu Sya'ban, di setiap malam pun haram. Ini kan malam nisfu Sya'ban, dan tip-tip malam dah pergi konser, joget sana, berkumpul laki-laki perempuan, itu haram. Itu haram. Jadi ini perkara yang mungkin akan semakin berat ketika melawan kearifan lokal. Jadi saat orang kita memuliakan malam-malam tertentu karena hal yang dianggap sunnah dalam syariat, perkara yang baik, tiba-tiba terjadi hal yang melanggar, tentu akan bertambah berat urusannya, urusan dengan Allah dan urusan dengan masyarakat. Nah, jadi ini menambah image buruk kita, apalagi kalau terjadi di Aceh.
Jadi mudah-mudahan ini tidak terulang, ya, yang membuat konser dimanapun. Di kafe-kafe itu tak boleh buat konser. Sayangnya saya heran, kadang-kadang ada yang berkuasa tapi diam ketika kafe-kafe membuat konser di Lok Semawe misal, diam. Itu yang saya agak heran. Kita tak berkuasa untuk mencegahnya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang laki-laki karena sudah marah sekali dengan isteri, ribut terus-terusan. Jadi betul, saya kasih tahu dulu Pak, ribut itu biasa. Malah kalau tidak ada ribut, tidak indah keluarga itu. Ribut itu bumbu dalam rumah tangga. Jadi perlu ribut. Kalau perlu buat jadual ribut. Buat jadual ribut. Tapi ada saja yang terjadi. Kadang-kadang salah pada istri, kadang-kadang salah pada suami. Lalu suami karena sudah merasa sangat benci, lalu dia pergi ke satu tempat, dia ucapkan dengan sengaja dan niatnya memang ingin menceraikan, lalu dia ucapkan sendiri, engkau kuceraikan. Dia teriak di tengah lautan. Ya, jadi dia berteriak kepada angin, dia teriak kepada gunung, dia katakan, saya ceraikan istriku, dan tidak ada yang dengar kecuali angin, kecuali suara ombak yang menderu di dalam hati, kan? Jadi apakah jatuh talak atau tidak? Talak itu tak butuh saksi, ya. Menjatuhkan cerai itu dalam pandangan jumhur ulama tak butuh saksi, ya. Bahkan tidak ada isteri di tempat pun bisa jatuh. Makanya dalam mazhab Syafi'i, kalau kita datang ke satu tempat, wajah kita sedang tak sedap dipandang karena baru ribut, ada teman kita nanya, hai pakar dengan muka, kenapa kayak gitu wajahnya? Baru kau cerai dong misal baru kau ceraikan istrimu ya? Kita dalam kegalauan itu kita jawab saja jatuh cerai, padahal istri tidak ada di tempat. Cuma nanti di dalam kompilasi hukum Islam lalu ditambahkan saksi. Makanya kadang-kadang waktu datang ke KUA didamaikan lagi, dianggap belum cerai karena tidak ada saksi. Padahal jumhur ulama 4 mazhab mengatakan tak perlu saksi. Cerai itu tak butuh saksi. Di dalam kamar kita ucapkan jatuh, tapi syaratnya diniatkan dengan sengaja. Diniatkan dengan sengaja. Ada orang yang mengatakan, tapi kan tak jatuh kalau sedang marah. Marah yang membuat tak jatuh cerai, kalau marahnya marah yang menghilangkan akal, itu baru tak jatuh cerai. Jadi kita sudah seperti orang gila, sudah semaput, ya, sudah kayak orang kesurupan. Dalam kesurupan itu kita bilang, kau cerai, kamu kuceraikan. Itu tak jatuh kalau kita tak sadar lagi. Jadi tidak betul kalau orang mengatakan bahwa kalau lagi marah tidak jatuh cerai, ucapan cerai. Tidak begitu. Karena semua cerai itu berawal dari marah. Kan tidak ada orang yang sedang makan bakso dengan istrinya, disuapkan bakso ke mulut istrinya, lalu dia katakan, Hani, malam ini engkau kuceraikan ya, katanya. Panen ada demungnya, Pak. Mana ada yang sedang berbaik-baik dengan istri lalu dia katakan, engkau kuceraikan wahai cintaku, panenannya. Yang nanti netron kaitannya. Orang itu selalu marah kalau dia menjatuhkan cerai. Jadi cerai marah yang menghilangkan akal. Jadi kalau begitu walaupun marah, dia teriak sendiri tapi dia sudah niatkan cerai, maka jatuhlah cerai. Cuma jatuhnya berapa? Kalau dia tak ucapkan 3 sekaligus, maka tetap jatuhnya satu. Ya, begitu. Nanti tinggal rujuk Pak. At-talaq maratan. Talak itu 2 kali. Boleh rujuk. Itu maksudnya boleh rujuk. Ya rujuk, pulang ke rumah, kasih tahu isteri, kau aku cerai. Cuma dengan kuonya, dengan saya pulang ini, kamu perujuk kembali. Berarti sudah selesai satu. Sorenya pergi lagi ke laut, diceraikannya lagi Pak. 2 kalau ada niat tetap jatuh Pak, walaupun tanpa saksi. Begitu. Baik. Pertanyaan ketiga, sabar itu memang pemberian Allah, tapi kita menuntut untuk sabar perlu. Makanya ilmu yang tadi saya bilang, tuntut ilmu, banyak mengaji, tahu tentang ini efeknya, ini orang sabar, ini pahalanya. Itu salah satu cara adalah menuntut ilmu. Banyak-banyak mengaji, tahu fadilahnya, maka kita akan berusaha untuk sabar. Yang kedua, mohonlah kepada Allah. Jadi waktu doa itu minta sama Allah, ya, agar Allah berikan kesabaran. Boleh dengan bahasa kita Pak, ya, ucapkan, kasih tahu Allah, ya Allah berikanlah kesabaran
untukku ya Allah, maka Allah akan berikan itu. Nah, begitu. InsyaAllah kita sambung Pak. Berarti kita di malam Senin yang akan datang kita liburkan dulu karena itu sudah malam megang besar. Kita jumpa insyaAllah hari Jumaat ba'dal asar selama Ramadan, insyaAllah. Nanti kita sambung di sana. Baik, demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.